Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Kenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai laporan hasil observasi kami ke kantor desa Sindang Sari. Selanjutnya ada anggota kelompok. Yang pertama ada Febri Febrian, kemudian ada Zalfa Adzikia Ramadhani, kemudian ada Laura Gracella, dan kemudian ada saya Ulan Rahmatua di sini sebagai moderator yang akan memandu presentasi kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, pertama, latar belakang dari penelitian atau observasi kami itu karena administrasi desa itu memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin kelancaran roda pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa. Dengan sistem administrasi yang tertata rapi dan berjalan secara efektif, desa dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Dalam pelaksanaan administrasi desa masih menghadapi berbagai hambatan yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan administrasi desa itu belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip good governance. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain itu ada tingkat transparansi baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam penyelenggaraan atau pengelolaan anggaran. Kurangnya keterbukaan ini tuh dapat memicu kecurigaan masyarakat dan menurunkan tingkat partisipasi publik dalam proses pembangunan desa. Selanjutnya, tujuan kegiatan akan dibacakan oleh Zalfa. Lalu di sini ada kegiatan. Yang pertama ada menganalisis dasar hukum yang melandasi pelayanan administrasi tingkat desa. Lalu yang kedua menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam proses administrasi desa. Lalu yang ketiga mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelayanan administrasi desa serta merumuskan solusi yang tepat. Lalu yang keempat ada memahami struktur organisasi dan fungsi administrasi pemerintahan desa. Yang kelima mempelajari prosedur serta mekanisme kerja dalam penyelenggaraan administrasi desa. Dan yang terakhir yaitu mengaplikasikan teori-teori administrasi pemerintahan desa ke dalam praktik lapangan secara langsung. Terus slide selanjutnya akan dibacakan oleh Laura. Kemudian ada deskripsi instansi. Yang pertama, kami datang ke kantor Desa Sindang Sari yang merupakan bagian dari instansi pemerintah daerah yang melayani berbagai kebutuhan administratif dan kemasyarakatan di Desa Sindang Sari. Desa ini dipimpin oleh kepala desa bernama Haji Mutahi. Kemudian kantor kepala desa ini melayani pembuatan KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, akte kematian, surat keterangan tidak mampu, dan juga APBD desa. Bertempat di Jalan Raya Palkar kilometer 3 Sindang Sari, Desa Sindang Sari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kemudian ada struktur pemerintahan tingkat kantor Desa Sindang Sari. Yang pertama kepala desa yang tugasnya memimpin pemerintahan desa dan dipilih langsung oleh masyarakat desa dengan masa jabatan 6 tahun. Tugasnya yaitu memimpin, mengangkat atau memberhentikan perangkat desa, mengelola keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan dan APBD, membina masyarakat, serta mengembangkan ekonomi desa dan mewakili desa secara hukum. Kemudian ada tugas sekretaris desa yaitu membantu kepala desa dalam administrasi pemerintahan. Salah satunya adalah urusan ketatausahaan, urusan umum, keuangan, dan perencanaan. Kemudian ada KAUR yang tugasnya membantu sekretaris desa atau kepala urusan dalam tata usaha, keuangan, dan perencanaan. Kemudian ada kepala seksi atau KASI yang tugasnya adalah menjalankan tugas teknis operasional seperti pemerintahan, kesejahteraan, dan pelayanan masyarakat. Selanjutnya ada proses administrasi di Sindang Sari. Yang pertama, warga akan menghubungi RT atau RW untuk mengurus surat perantara. Kemudian yang kedua, RT atau RW akan menerbitkan surat perantara ke kantor kepala desa. Yang ketiga, warga akan membawa surat ke kantor desa dan mengisi belangko sesuai kebutuhan. Dan yang keempat, lalu perangkat desa memeriksa kelengkapan berkas. Lalu yang kelima, surat diterbitkan oleh desa atau jika perlu dilanjutkan ke kecamatan atau instansi terkait. Dan yang terakhir yaitu proses dilakukan tertib sesuai prosedur yang dipajang di kantor desa. Lalu selanjutnya ada analisis asas AUPB. Yang pertama itu ada asas kepastian hukum, lalu yang kedua ada asas profesionalitas dan proporsionalitas, lalu yang ketiga ada asas keterbukaan, yang keempat ada asas pelayanan yang baik, dan yang kelima yaitu asas akuntabilitas. Selanjutnya akan diberikan oleh Bulan. Oke, selanjutnya pengambilan
pembuatan KTP, akte kelahiran, BPJS, SKTM, dan surat keterangan lainnya itu dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut itu menunjukkan kepatuhan terhadap asas legalitas. Selanjutnya ada diskresi. Diskresi itu diskresi di kantor desa Sinangsari itu tepatnya belum banyak digunakan karena pelayanannya itu masih bersifat rutin dan sudah diatur secara jelas. Namun kepala desa tetap bisa menggunakan diskresi dalam hal tertentu seperti penetapan prioritas pembangunan atau penyelesaian konflik administrasi dengan tetap menjunjung asas proporsionalitas dan kepentingan umum. Selanjutnya ada fungsi pengawasan. Selanjutnya ada evaluasi dan kesimpulan yang akan dibacakan oleh rekan kami Febri Febrian. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang evaluasi observasi di kantor desa Sindangsari. Evaluasi yang pertama yaitu jam operasional lebih dipercepat, yang kedua kotak aspirasinya tidak aktif, yang ketiga kedisiplinan pegawainya rendah, yang keempat sarana dan prasarana yang kurang memadai. Selanjutnya ada kesimpulan. Hasil observasi di kantor desa Sindangsari menunjukkan bahwa administrasi desa umumnya telah sesuai dengan prinsip hukum administrasi, terutama OPB dan asas legalitas. Pelayanan publik berjalan tertib dan prosedural meskipun masih ada kekurangan dalam transparansi, teknologi, dan disiplin aparatur. Perangkat desa telah bekerja sesuai aturan, namun pemahaman terhadap regulasi masih perlu ditingkatkan untuk mencegah pelanggaran kewenangan. Diskresi belum dimanfaatkan secara optimal dan pengawasan masih lemah karena kurangnya fasilitas partisipasi publik. Penguatan kapasitas aparatur, pelibatan masyarakat, dan digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan tata kelola desa sesuai prinsip good governance. Selanjutnya, setelah penjabaran dari evaluasi dan kesimpulan yang telah dijabarkan oleh rekan kami akan memberikan dokumentasi dari hasil observasi kami. Boleh? Berikut dokumentasi. Yang pertama, kami menyerahkan surat pengajuan untuk melakukan observasi, kemudian melakukan wawancara, dan juga ada foto-foto dengan narasumber kami, yaitu sekretaris desa dan juga ada warga yang sedang mengurus surat-surat di kantor kepala desa Sinangsari. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.